saudara-saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini dan menemani saudara dalam jalan kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan sebagai dasar untuk membangun kehidupan kita. Saat ini diambilkan dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita di saat ini adalah OB bukan abar. Saudara-saudara yang terkasih, dengan iman kita percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Firman Allah memiliki kuasa yang mengagumkan, dan dengan iman kita kemudian merespon firman-Nya berdasarkan pengalaman iman para tokoh Alkitab di masa lalu, dan karya mujizat Allah yang masih terjadi dinyatakan sampai di saat ini, dan juga pengharapan akan janjinya akan masa depan yang gemilang bersama dengan Dia. Percaya bahwa Allah merupakan sebuah awal. Allah ingin agar kita tidak hanya berhenti hanya memiliki pengetahuan tentang keberadaannya saja, tetapi secara personal Allah mengendaki kita punya hubungan yang dinamis, yang erat, yang mesra dengan Dia di dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga melalui hubungan yang kita jalin dengan baik dengan Allah akan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Dan Allah menjamin bahwa semua yang tulus mencari Allah, maka Allah akan berkarya dan memberikan berkat-Nya dalam kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, kita melihat contoh yang pertama bagaimana Nuh, dia mengalami penolakan, bahkan dia dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang berbeda dari orang-orang sekitarnya.
Ketika itu Nuh mendapatkan sebuah perintah dari Allah untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Yang anehnya diberikan Allah ketika di tengah-tengah masa keringan. Ketika dirasakan dalam kehidupannya, tentu apa yang diberitakan Allah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi Nuh kemudian menyanggupi dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu di dalam kehidupannya. Ketaatan dan kepatuhan Nuh itu membuatnya tampil beda dan dianggap aneh oleh banyak orang saat itu. Begitu juga akan terjadi pada kita. Jika kita taat kepada Allah, jangan heran ketika kita kemudian dianggap oleh orang-orang di luar kita sebagai orang yang aneh, sebagai orang yang berbeda. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai seorang yang sok suci, kemersik dan sebagainya. Ingat, jika Allah meminta kita melakukan sesuatu, Ia akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Titik awal iman adalah percaya dalam perspektif Allah, yakni Ia adalah yang Ia katakan, dan Ia akan melakukan apa yang Ia katakan. Jika kita percaya bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya, meskipun sebelumnya kita tidak melihat wujud janji-janji itu, kita telah sebenarnya menunjukkan, mendemonstrasikan sebuah iman yang sejati. Seperti Nuh yang taat membuat bahtera, seperti Abraham yang menjalani perintah Allah meskipun sesuatu yang dia terima itu belum mampu dia pahami. Dia rela meninggalkan segala kenyamanan yang dia miliki menuju tempat baru, tetapi mereka melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kaget ketika apa yang dialami oleh para tokoh Alkitab di masa lalu itu juga dinyatakan di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika Allah juga meminta kita untuk meninggalkan segala kenyamanan kita, meninggalkan segala lingkungan kita, meninggalkan segala apapun yang kita miliki untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Respon kita hanya dua: obey, mentaati, atau abai. Pilihan di tangan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami melihat kehidupan para tokoh Alkitab, ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah, bukan hal yang mudah untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Ada banyak tantangan, ada banyak konsekuensi yang tidak mudah yang harus mereka pikul dan tanggung. Tetapi ketika mereka memilih taat dan setia kepada Allah, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ketika itu juga terjadi pada diri kami, Allah meminta kami untuk meninggalkan zona nyaman kami, meminta kami meninggalkan segala sesuatu yang kami miliki, beralih kepada apa yang dikehendaki Allah. Kami sadar itu bukan hal yang mudah. Tetapi dengan iman dan pengharapan kami yakin itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, mari kita menyaksikan sebuah. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.